Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Lewat video kali ini saya memberikan judul pelajaran kita adalah Nabi palsu dan pengikutnya suka bilang, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, firman Tuhan, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan, itu keluar ya dari mulut Daud. Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, rajanya, sekaligus mertuanya, mau dibunuh. Karena Saul iri hati, Daud menjadi orang yang lebih hebat, lebih terkenal dibandingkan Saul sebagai rajanya, dan Saul mengkhawatirkan tahtanya akan jatuh kepada Daud. Saudara, kita baca lebih dulu 1 Samuel 24 ya, 1 Samuel 24. Judulnya adalah Daud membiarkan Saul hidup. Saya senang Bapak Ibu harus baca ya. Ayat 1 sampai 23, tetapi saya di dalam video ini saya akan membacakan ayat 13, 14, kemudian saya loncat 17 dan seterusnya. Supaya tidak terlalu panjang ya. Tetapi saya senang Bapak Ibu membacanya itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan mulai dari 12 dan 13. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Bapak Ibu, ceritanya Daud punya kesempatan membunuh Saul. Karena Saul masuk ke dalam gua yang gelap, di mana Daud bersama pengikutnya tinggal di dalam gua tersebut. Saul disertai dengan 3.000 pasukan terbaiknya. Namun pada waktu perutnya merasa sakit, Saul mau BAB, Saul masuk ke gua seorang diri. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak mau membunuh Saul walaupun kesempatan itu ada. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ayat yang kelima. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan tadi keluar dari mulut Daud.
ketika orang-orang Daud bilang, nah hari ini Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Perbuatlah yang menurut engkau baik. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Daud. Karena Daud hormat kepada Tuhan, hormat juga kepada Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi raja atas orang Israel. Oleh karena itu, Daud cuma memotong punca jubah milik Saul. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah Daud berkata kepada Saul, lihat ayahku, lihat tuanku. Kenyataan aku tidak membunuh engkau. Punca jubahmu saja yang aku potong. Berarti aku punya kesempatan. Aku di dekat kamu. Dan kamu tidak mengetahui keberadaanku. Ayat 17. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu, kata Saul ini ya, bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat. Saul menangis. Bukti dia menyesal. Ya, Saul mengakui Daud lebih benar dari dia. Daud berbelas kasihan kepada dia. Dan Saul mengakui. Dan Saul tahu jabatan Raja Israel pasti jatuh ke dalam tangan Daud. Dan di dalam tangan Daud, Israel akan kokoh. Artinya apa? Saul tahu tentang rencana Allah. Namun apa yang terjadi? Yang membuat Tuhan itu semakin marah. Padahal roh Tuhan itu sudah mundur dari Saul. Roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Tapi Tuhan akan semakin marah. Gara-gara Saul yang sudah menangis. Saul yang sudah mengakui keberadaan Daud. Ternyata dalam 1 Samuel pasal 26. Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat 1-10. Judulnya adalah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Artinya apa? Saul mencoba mengulangi lagi niatnya membunuh Daud. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemalah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara. Sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai
maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kedua kalinya Saul berusaha membunuh Daud. Dan untuk kedua kalinya juga Daud mengatakan dengan kata-kata yang sama, jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Sebab orang yang menjamah orang yang diurapi Allah tidak akan dibebaskan dari hukuman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian dilakukan oleh Daud? Daud membiarkan lagi Saul hidup, walaupun kesempatan itu ada di dalam tangannya. Dan Abisai, orang kepercayaan Daud, itu pun ingin membunuh Saul di depan mata Daud. Saudara, Daud tetap melarang karena dia menghormati Tuhan, menghormati Saul. Namun apa yang terjadi? Perhatikan ayat 10. Daud mengutuki Saul. Saya bacakan ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan. Nah, yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saudara, Daud mengutuki Saul. Saudara, mungkin dengan bahasa akrab kita, bisa saja orang yang dikejar-kejar seperti Daud itu sedang bilang, gak selamat kamu. Nah, Bapak Ibu, apa salahnya jika saya harus mengecam, mengkritik para pembicara yang keluar dari kebenaran firman Tuhan? Saya tidak menjamah orang yang diurapi Allah loh. Saya mengkritik dalam rangka saya menegur supaya kamu kembali lagi kepada jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu, terlebih kepada mereka-mereka yang suka mengajarkan ajaran-ajaran yang salah, saya menegur. Bukan menjamah orang yang diurapi Allah. Sama seperti Daud.
di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-10. Banyak pembicara besar bernubuat. Dan nubuatnya itu tidak terjadi. Saya diutus Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19. Saudara, tidak terjadi. Nubuatan itu kan palsu. Lihat, apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Ulangan 18. Ayat 20 dan sampai 22. Banyak pendeta ingin menunjukkan bahwa dia punya karunia kenabian. Banyak pendeta pembicara yang seperti itu. Supaya mereka diakui punya kedekatan istimewa dengan Tuhan. Dan Tuhan suka bicara dengan dia. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa salahnya para apologet yang pandai-pandai itu, juga saya, menegur, meluruskan ajaran mereka. Saya tidak sedang menjamak orang yang diurapi Allah. Nah, Bapak Ibu, banyak yang komen di video saya. Mengapa tidak menegur dengan 4 mata? Mengapa kok selalu menegur juga lewat medsos? Bapak Ibu, apakah Anda sadar ketika Anda berkomentar seperti itu? Anda pikir ketemu dengan pendeta-pendeta hebat itu gampang? Kita kenal saja tidak. Sedangkan mereka memviralkan pengajarannya di medsos. Apa salahnya orang-orang benar yang mengerti kitab suci meluruskan juga ajaran yang menyimpang itu lewat medsos pula? Bapak Ibu, yang Anda sampaikan tadi menegur dengan 4 mata, saya bacakan komplit. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Yang biasa diajarkan oleh banyak pendeta itu sampai ayat 16 saja. Firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus, sabda Kristus. Judulnya tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, kalau ngajarkan ajaran salah pasti berdosa. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kalau bisa, kan begitu. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Supaya dia tidak bisa berkelit. Maksudnya Tuhan Yesus seperti itu. Jawabnya, kalau mau, kalau bisa. Nah, Bapak Ibu lihat ayat ke-17, Tuhan Yesus dengan tegas kepada orang yang bebal, yang dinasehati, ditegur, itu tidak mau kembali kepada kebenaran. Dia bersabda demikian.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, silahkan diflorkan kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, Bapak Ibu, itulah nasihat Tuhan Yesus. Ternyata ada orang yang demikian bebal karena mereka begitu yakin dengan pandangannya. Mereka yakin itu pasti benar. Karena itu mereka hanya kepengen bicara terus. Pandangannya diterima. Dan dia tidak mau mendengar nasihat, saran dari orang lain. Terlebih mereka tidak mau mencocokkan saran tadi dengan isi Alkitab. Nah, saudara, Tuhan Yesus akhirnya dengan tegas mengatakan, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, setelah Anda beberkan kepada jemaat, setelah Anda florkan kepada publik, mereka tetap bebal, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Saudara, notok kemarahan Tuhan Yesus. Atau seorang pemungut cukai, yaitu orang yang berdosa. Mengapa pemungut cukai berdosa? Karena mereka memungut lebih daripada ketentuan yang ditetapkan. Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Sekaligus menjadi penutup dari pelajaran kita kali ini. 1 Timotius pasal 5 ayat ke-20. Judulnya beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Bapak Ibu, itulah nasihat Tuhan Yesus, nasihat Rasul Paulus, nasihat kitab suci yang kita yakini benar. Kepada orang yang bebal, yang memviralkan ajaran-ajaran yang sesat, kita harus menegur mereka. Agar supaya mereka mau mengkoreksi ajarannya dan mereka berbalik seperti isi firman Tuhan. Tetapi jika mereka tidak mau, pandang mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan Rasul Paulus pun juga berkata, tegur di depan semua orang agar yang lainnya takut. Oleh karena itu, tidak perlu kita dengarkan para pengikut mereka yang berkomentar. Intinya, pasang badan buat junjungan mereka. Biarkan mereka binasa dengan pandangan mereka sendiri. Yang penting, video-video Anda, video saya, bisa mencerahkan domba-domba milik Kristus agar mereka yang masih mau menerima ajaran yang sehat kembali kepada jalan yang benar dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu, jika video saya ini menjadi berkat untuk Anda, dengan kerendahan hati saya mohon bagikan kepada saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain, sahabat-sahabat yang lain, agar mereka beroleh berkat yang sama dengan saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.